Oh, jadi gini Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue di sini ya kan tahu lah, gue nggak pernah kualifikasi kan selama gue di fitnah, selama gue dihujat gue nggak pernah kualifikasi di sini. Sekarang gue kualifikasi karena udah lewat batas banget, sampai memfitnah hamil, sampai abusive gue dibilang sama loli, itu udah lewat batas banget. Dan sekarang gue sekali kualifikasi pengen ngebawa ya dengan kuasa hukum gue ya, karena di sini gue bilang sekali lagi itu tidak benar, berita-berita yang ada di luar sana nggak benar, karena tidak membuat gue kesal, sakit hati, karena kalian nggak ada hati nuraninya buat menghujat kita. Karena gue tahu di sini kalian menghujat gue, menghujat loli, menghujat keluarga gue karena kalian tidak benar dan gak ada bukti. Dan yang pertama yang gue kasih tahu, gue bahaya di sini, makanya gue dihujat. Kalian tahu kan konten gue hanya dance. Kalian tahu kan gue di sini difokus sama dance gue, konsisten sama dance gue. Orang yang konsisten bakal diganggu sama orang-orang itu. Dan sampai kapanpun kalian menghujat gue gak bakal gue jatuh mental, gue gak akan. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya, jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu gue hanya sekeluarga, independen, gak ada itu namanya manajemen atau apapun, gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Jadi di sini gue bukan hanya fokus ke tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang ke algoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ arah-arahnya, kalian gue tahu arah-arah kalian, gue tahu kemana. Gue seorang content creator, gue bukan anak umur 20 tahun yang cuma hanya kuliah atau gimana. Gue content creator, gue tahu arah-arah kalian mau kemana, gue tahu. Sampai fitnah kalian kejam sekali ke kita, gue tahu. Apalagi sampai kena ke keluarga. Kalau ke gue iso, gue nggak pernah pedulikan itu, nggak pernah pedulikan. Karena selalu tutup kuping, tutup mata, fokus sama kalian dan konten gue dan menghibur kalian semua. Seperti itu. Jadi buat kalian semua yang tahu gue seperti apa, sampai disebut gue candu dengan dance gue lain daripada yang lain, kalian senang semua melihat visi-visi gue yang gue buat sendiri, itu yang membuat kalian takut dan ingin menjatuhkan gue dengan fitnah-fitnah yang kalian munculin di media sosial. Itu aja sih dari gue. mungkin kepada rekan-rekan media itu tuh gimana ya kita bilang ya? Ada bukti-buktinya di luar. Bukti-buktinya Kita ada kok, kita punya, bahwa faktanya bukan seperti itu, kayak gitu. Jadi perlu kita tegaskan ya, loli ini nggak punya rekening. Jadi justru kita ini dititipkan, klien kita dititipkan, dan kemudian itu pun sudah disalurkan ke yang tertuju, bukan malah dipinjamkan kayak gitu. Ini cuma dititipkan kayak gitu. Tapi yaitu hal-hal yang dipelintirin dikit-dikit kemudian dijadikan seolah-olah fakta, nah itu kacau tuh. Makanya kita tantang lah, kalau memang mereka merasa itu melanggar hukum atau ada pidananya atau upaya hukum lain, kami persilakan bawa bukti-buktimu selengkap mungkin. Kalau enggak ya itu anggap aja isu, ya udah pasti isu tidak benar lah, dan nanti kita pun akan buktikan. Gitu. Boleh, gue tambahin ya. Jadi kalau yang buat transparan itu kan gue punya ya sistem di ATM itu ada mutasi, nanti kita buktiin lewat mutasi aja seperti itu, oke? Karena sistem nggak bisa diganggu, gitu, nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya seperti itu. Tapi itu maksudnya bang pinjaman atau
nggak pinjaman, di situ jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung ke Loli seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pindah-pindah di luar sana yang memang meminta cuma ada bukti di awal, kan belum ada di akhirnya. Jadi jangan lihat dari awal langsung dibilang kenyataan. Jadi dilihat dari awal ke belakangnya, sampai belakang kita ikutin ke belakangnya. Gitu, itu baru namanya finish. Kalau di awal udah dibilang finish itu berarti bukan ada proses di situ. Kayak gitu. Tapi dengan total yang sama langsung diserahin semua ke Loli. Iya, Mbak, ya, Mas. Jadi gini, memang kan Loli itu di UK nggak ada rekening karena memang dia masih di bawah umur kan. Kalau mau bikin rekening pun bisa. Jadi mungkin hasil endorse ini dititipkan dulu ke Mas Fadel, tapi sudah diserahkan kembali ke Loli. Silakan klarifikasi. Jadi ya, jadi gini aja. Jadi gini ya, kalau misalnya kalian mau tahu tentang itu, silakan klarifikasi ke Loli, karena aku nggak mau ngebaik-baikin diri gua di sini atau membenar-benarkan diri gua. Jadi kalian tanya aja langsung ke Loli seperti itu. Oh kan karena itu kan kamu jadi dibilang numpang hidup sama Loli. Nah Jadi, itu dia, karena kan ya kita nggak mikirin itu lah. Mau dia bilang dari kecil dilahirin langsung dibiayain sama Loli, itu is okay. Nggak peduli, yang penting kenyataannya, kefaktaannya gua hidup di sini dari orang tua gua seperti itu. Nominalnya berapa tadi? Nanti kita cek di mutasi rekening ya. Iya, Tapi oke. gini, simpelnya yang tahu dua hal ini kan antara Mas Fadel dengan Loli. Orang yang di luar sana, kok dia lebih tahu? Makanya kita bilang klarifikasi ke Loli sendiri nanti. Dan itu kita persilahkan. Bahkan kalau mereka mau upaya hukum pun untuk itu, kami persilahkan juga. Karena Loli sendiri memang sudah menerima itu, dan Loli nanti klarifikasi dari rekan kami itu dipersilakan. Ada pertanyaan lain lagi dari Ada yang mau nanya lagi? Enggak. Jadi kalau yang pertama ya, yang kalau upaya hukum nanti kita rembukin lagi, tapi dengan keluarga, dengan abang-abang di sini kuasa hukum kita. Kalau buat putus, kalian di prank semua sama gua. Itu yang ngebuat gua jadi lebih privasi lagi, kalian nggak bisa nyerang gua gitu. Jangan adu ide sama gua, jangan adu otak sama gua, karena gua content creator di sini. Jadi kalau misalnya putus, itu prank buat gua. Hahaha, buat kalian. Seperti itu aja. Oh iya, tadi ada lagi ya? Gua tetap pacaran sama Loli. Artinya isu semua itu benar ya? Enggak benar, enggak. Isu hamil kah? Enggak ada yang benar. mungkin ada pertanyaan lagi. Visi untuk warga-warga yang di apartemen itu sampai mau mengusir Loli katanya, karena disebutnya tuh kayak ganggu dan setiap malam teriak-teriak atau yang membuat gaduh lah gitu istilahnya. Nah itu dari Fadel sendiri gimana tanggapannya Fadel? Itu ada banyak, itu sempat viral juga di media sosial, sampai katanya teriak-teriak, katanya Loli sampai mau dipetisi diusir dari apartemen tempat tinggalnya yang sekarang gitu. Itu gimana? Iya. Terima kasih. Jadi menjawab terkait itu kan simpel ya. Balik lagi ke prinsip tadi, siapa yang tuduh dibuktikan aja, bila perlu dilakukan upaya hukum, karena terbuka akses untuk itu. Dan Loli sendiri sampai sekarang nyaman-nyaman aja kok dengan Mas Fadel. Jadi kalau tuduhan-tuduhan kayak gitu, kemudian ibarat kata ya bukti-buktinya dipelintir-pelintirin, makanya kita tantang. Kalau memang isu itu diduga ada kekerasan, kemudian soal kehamilan tadi, punya bukti, lakukanlah upaya hukum. Simple, sesimpel itu. Jadi faktanya tidak sesuai dengan itu, kita berani tegaskan bahwa tidak sesuai dengan itu. Dan jika teman-teman yang menuduhkan tadi, misalkan ada tuduhan kehamilan, kemudian ada tuduhan mengenai kekerasan, upaya hukum ada kok, silakan lakukan. Jangan berkoar-koar dengan pelintir-pelintirin hal-hal yang seolah-olah jadi bukti kayak gitu. Lalu seperti apa fakta yang itu seperti apa? Fakta apa itu? Pakai yang mana tadi? Faktanya tidak hamil. Oh, kalau yang teriak-teriak itu sempat ada keributan ya, sebelum dia ada pertikaian di sosial media, di HP sama dia. Nah itu pribadi gua lah, ya itu pribadi gua. Jadi bisa tanyakan aja langsung ke Loli. Itu itu bukan pesertaan gua itu. Sempat makanya ada teriak-teriak itu, mungkin ya seperti itulah masalah anak muda, ya anak muda.
Pokoknya intinya gini, kalau gue buat kekerasan sama Loli nggak bakal nyaman sama gue, intinya gitu aja. Tapi pada membenarkan kalau Loli sempat terakhir sama kamu. Iya, memang teriak, memang dia ada teriak di itu, ada di apartemen itu memang ada. Karena di sini kan juga ada yang ngurus abang gua sendiri, dan itu dari pihak apartemen juga udah ngecek ke abang gua sendiri kalau misalnya ada yang teriak-teriak dari Loli, dan itu udah tegur itu. Kita udah tegur itu dan udah konfirmasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau yang di VN atau apa itu dari UK, jadi jangan dibawa-bawa, jadi jangan disangkut pautin sama yang sekarang. Iya, jadi karena ada seseorang yang diputar-putar gak dikasih tahu tanggalnya di sini. Ya. Iya enggak? Oke, dari pihak apartemennya sendiri penyelesaiannya seperti apa Pak? Maksudnya sudah klarifikasi kah atau memang sudah kelar masalah? Sudah clear. Karena udah nggak ada keributan lagi dan gua juga udah aman-aman aja, jadi nggak ada. Jadi udah clear. Dari abang gua yang ngurus semua aman, terkendali kalau dari abang gua yang ngurus seperti itu. Sama saya tambahin lagi ya, itu tadi kita tantang kalau memang teman-teman yang balik lagi, kami di sini akan betul-betul menegaskan bahwa yang nuduh enggak silakan lakukan upaya hukum kalau memang itu dirasa benar, bawa bukti-buktinya mau setiga apapun bawa, karena ya kalau dalam hubungan ada gonjang-ganjing itu hal biasa, tapi tidak pernah ada namanya perbuatan kekerasan ataupun perbuatan menghamili, itu tidak ada. Jadi kalau memang teman-teman isukan kayak gitu, misalkan ada oknum-oknum yang isukan kayak gitu, silakan bawa buktinya selengkap mungkin, upaya hukum terbuka lebar kok. Mas Fadil tanya lagi boleh? Itu kalau berantemnya soal apa ya? Soalnya berturut rekaman yang beredar itu kayaknya selingkuh gitu. Itu privasi gua. Mau gua selingkuh mau enggak itu privasi gua. Masa gua ngurusin orang yang cerai, ya kan nggak mungkin juga ya kan, gua aja nggak pernah ngurusin orang. Konten gua di sini ngedes aja. Mau tahu batu urusan gua, nah itu aja sih dari gua. Orang yang mungkin tahu betul seperti apa kalian berdua, itu mau dilaporin kan? Untuk itu, kalau kami di sini sama sekali nggak mau menyebutkan siapa nama orang dan lain-lain. Tapi tadi kan kami kita udah sampaikan bahwa kita udah mengumpulkan bukti, kemudian terduga akun-akun yang menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar atau fitnah. Nah, untuk itu kami sedang sembari kami mengumpulkan bukti, kami juga akan berdiskusi dengan keluarga besar, karena ini kan udah menyangkut bukan hanya nama baik Mas Fadil, tapi nama baik keluarga besar Bajiden. Makanya untuk itu akan kami diskusikan dengan keluarga upaya hukum yang tepat bagaimana kepada orang tersebut atau oknum-oknum tersebut. Tapi yang jelas kami sedang diskusikan sambil mengumpulkan bukti. Mas Fadil, mungkin ceritain dampak negatif apa yang dirasakan usai beredarnya Loli atau Rinaldi itu juga. Ya, apa maksudnya dampak? Kalau dampak negatif ya, kalau misalnya di sosial media itu sampai ke keluarga besar gue dicolek ya, sampai marga gue dikata-katain, sampai keluarga gue yang nggak tahu apa-apa, sampai yang ada di kampung gue juga kena karena menyangkut nama keluarga gue Bajide itu. Nah kalau buat yang gua temuin kayak di mall atau gimana tuh banyak yang ketawain gua atau seperti apa, atau banyak yang nyepelin gua. Ya itu sih gua nggak peduli kalau gua kan, tapi kalau yang gua urus di sini di sosial media aja tentang nama baik keluarga gua aja gitu. Oke, kalau soal job gimana?